Sulitnya mengajari polisi belajar ikhlas. Bagai petir di siang bolong menyambar dengan cepat, polisi tak lagi bebas menjabat apa saja di luar institusi kepolisian. Mereka harus kembali menjadi polisi atau keluar dari dinas kepolisian. Ribuan anggota Polri aktif yang menduduki posisi jabatan sipil di luar institusi kepolisian tak bisa mengelak. Karir mereka kini kiamat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait kedudukan anggota polisi di jabatan sipil. Putusan MK final dan mengikat serta langsung berlaku. Permohonan Syamsuddin dan Christian Adrianussinta mewakili perasaan rakyat Indonesia bahwa saat ini banyak polisi aktif menduduki jabatan sipil di berbagai lembaga dan kementerian tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun, melainkan cukup surat dari Kapolri. Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Di luar rangkap jabatan di instansi resmi pemerintah, polisi punya pekerjaan sampingan. Di kalangan grassroots, mereka terlibat judi, kropiok, pelacuran, dan backing narkoba. Di kalangan atas, mereka terlibat manipulasi, rekayasa, dan kejahatan politik. Di kantor polisi, mereka terlibat korupsi pembuatan SIM, STNK, dan BPKB, serta penggelapan pajak kendaraan. Warga negara paling merdeka adalah polisi, karena mereka nyaris tanpa pengawasan. Kalaupun ada yang mengawasi, sang pengawas larut dalam permainan polisi. Memang ada Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, tetapi dalam prakteknya hanya melegitimasi pelanggaran kepolisian. Maka ketika Mahkamah Konstitusi melarang polisi rangkap jabatan, ada nuansa kecewa yang mendalam. Maklum, selama ini polisi begitu lincah masuk ke institusi manapun tanpa ada yang berani menegur. Mereka cenderung serakah dan tamak dalam mengisi jabatan di lembaga sipil. Keserakahan dan ketamakan polisi itu setidaknya tampak dari upaya menyikapi putusan MK. Komisioner Kepolisian Khairul Anam tiba-tiba membela polisi bahwa polisi aktif seharusnya masih bisa menjabat di luar struktur selama berkaitan dengan penegakan hukum. Polri tetap dapat menjabat di luar institusi sepanjang sesuai regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa polisi tidak rela melepas jabatan rangkapnya. Mereka tidak mau kenikmatan itu berkurang sedikit pun. Kompolnas lupa bahwa seluruh kegiatan birokrasi di Republik ini adalah dalam rangka menegakkan hukum demi ketertiban bersama. Saat ini ada banyak perwira polisi aktif memegang jabatan sipil dengan tupoksi yang berbeda dengan kerja kepolisian. Di antaranya Komjen Muhammad Iqbal yang menjabat Sekjen Dewan Perwakilan Daerah DPD dan Brigjen Arnapi yang menjabat Asisten Deputi Pengelolaan Data Kementerian Koperasi. Di luar itu ada 4.351 polisi aktif yang menduduki jabatan sipil di pemerintahan. Keserakahan ini dapat merusak citra polisi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Polisi adalah alat negara, bukan alat penguasa. Bertugas menjaga, melindungi, dan menjamin keamanan seluruh masyarakat tanpa kecuali. Polisi harus lepas dari ikatan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hanya di Indonesia ada polisi yang mati-matian membacking mantan presiden. Hanya di Indonesia, polisi mengklaim secara sepihak bahwa ijazah mantan presiden asli tanpa proses pengadilan. Hanya di Indonesia, polisi berani mengkriminalisasi ilmuwan, aktivis, dan peneliti yang menanyakan keaslian ijazah mantan presiden. Ini semua bisa terjadi karena polisi boleh rangkap jabatan. Polisi harus ikhlas menyikapi putusan MK. Terlalu panjang catatan buruk tentang kepolisian.
hari ini harus berakhir. Kekuasaan yang tanpa batas cenderung fasis. Cukup sudah Indonesia porak-poranda oleh dui fungsi kepolisian.